Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mengadakan kebaktian keluarga secara online dilayani oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Welar Boyolali. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki kebaktian keluarga pada saat ini dengan bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Jemaat, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Marilah kita naikkan pujian Kidung Jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, di dalam kebaktian keluarga saat ini kita merasakan saat yang paling indah adalah saat yang teduh bersama Tuhan. Kidung Jemaat 454 bait yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dan seteduh di dalam saat yang teduh. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hukum kasih, yaitu hukum agar kita senantiasa hidup di dalam kasih, baik kepada Allah maupun sesama. Tuhan berfirman di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap
akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena ketidakmampuan kita untuk melakukan hukum kasih ini dengan seutuhnya, maka kita hanya bisa berharap kepada anugerah Tuhan yang menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Kidung Jemaat 40 bait yang pertama dan yang kedua, kita pujikan ajaib benar anugerah. Saudaraku dan anak-anakku yang terkasih, itulah anugerah Tuhan yang ditunjukkan kepada kita lewat berita anugerahnya yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan juga memberikan kepada kita petunjuk hidup barunya, sebagaimana yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 38 dan 39. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudaraku, marilah kita sanggupi firman Tuhan ini dengan menyatakan Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga
Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang terkasih, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan untuk kami pada saat ini beribadah, berkebaktian bersama dengan keluarga yang kami cintai, yang begitu berharga di mata Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami pintakan berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawa Welar maupun semua umat Tuhan yang mengikuti kebaktian lewat tayangan video ini. Kiranya semua Engkau berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkat kekuatan iman, pengharapan, cinta kasih senantiasa bertumbuh di dalam hatinya. Berkat damai sejahtera di dalam keluarganya. Berkat kesehatan bagi mereka yang mengikuti tayangan video ini dengan kondisi yang lemah atau sakit, terbaring di tempat tidur. Kiranya ya Tuhan, kuasa dan anugerah menjamah mereka, supaya kasih Tuhan semakin hari mendatangkan keajaiban, kesembuhan, bahkan keselamatan. Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, pada saat ini kami juga berdoa untuk segenap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap keluarga dan rumah tangga kami dengan anugerah-Mu yang tak berkesudahan ya Tuhan, agar kiranya hidup kami senantiasa berpadanan dengan firman Tuhan. Para bapak, para ibu, yaitu para orang tua, Tuhan berikan kesabaran, kebijaksanaan untuk mendidik dan membimbing anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Demikian pula ya Bapa, Tuhan memberkati anak-anak dengan sikap hormat kepada orang tua dan terutama ya Tuhan, cinta kepada firman Tuhan. Berkat-Mu pula kami pintakan untuk setiap pergumulan kami ya Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 saat ini. Keadaan menjadi serba sulit, baik itu ekonomi, pekerjaan, persekolahan, demikian pula peribadatan ya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan lebih berkuasa daripada segala virus dan sakit penyakit yang menyebar di luar sana. Oleh karena itu kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segenap umat Tuhan, gereja Tuhan dilindungi dari segala sakit penyakit ini. Tuntunan-Mu juga ya Bapa, memberkati pelayanan di Gereja Kristen Jawa Welar ini, baik para majelis, setiap aktivis, baik itu yang melayani di kelompok, komisi, dan di bidang-bidang lain, terkhusus hamba-hamba-Mu yang mendukung terselenggaranya kebaktian keluarga online saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga di tengah-tengah masa yang sulit untuk penggembalaan dan peribadatan, kuasa dan kasih dari Roh Kudus menjamah segenap warga jemaat dimanapun berada, sehingga imannya tetap terpelihara dan hidup kami senantiasa sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohonkan berkat-Mu untuk pemerintah, terkhusus mereka yang berada di garda terdepan memerangi dan melawan virus corona ini, para dokter, perawat, petugas di rumah sakit, para aparat TNI, Polri, demikian pula sukarelawan yang mendonasikan apa yang mereka miliki untuk meringankan beban sesamanya. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah, kiranya kebijakan-kebijakan yang diambil boleh tetap memperhatikan kedamaian dan kesejahteraan seluruh lapisan warga masyarakatnya. Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya hingga ke daerah, Tuhan berkati dengan keteguhan, kekuatan, dan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, pada saat ini saudara dan saudari kami umat Muslim telah memulai
masa puasa di bulan Ramadan. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami dapat hidup sebagai sesama yang toleran bagi mereka, agar hidup dalam kerukunan senantiasa terjaga di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 saat ini. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan pribadi kami, baik itu pekerjaan, kesehatan, ekonomi, keluarga, jodoh, pasangan hidup, semua kami letakkan di bawah kaki Tuhan yang kami percayai akan memberikan jawaban doa tepat pada waktunya Tuhan yang terbaik dan yang terindah. Terima kasih Bapa, banyak hal tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu saat ini, tetapi Engkau melihat dan berkarya sesuai dengan rencana-Mu yang luar biasa. Kami percaya dan kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Persembahan kita sebagai wujud syukur didasari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gentarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita haturkan persembahan kita yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing melalui nyanyian Kidung Jemaat 403 bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, berkat-berkat-Mu limpah kami rasakan dalam kehidupan kami. Di masa yang sulit secara ekonomi, kami tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan karena kemurahan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami lewat persembahan ini hendak menghaturkan syukur kami. Apapun bentuk persembahan ini ya Tuhan, baik mingguan, bulanan, HBK, persembahan pengadaan tanah, persembahan pembangunan, persembahan ucap syukur, maupun persepuluhan, kiranya semua layak dan kudus Engkau terima di hadapan Tuhan. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar semuanya senantiasa mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, hati kami yang rindu, haus, dan lapar akan firman-Mu akan diberkati, dipuaskan, dan dikenyangkan lewat firman Tuhan yang sanggup untuk menguatkan iman kami, menuntun hidup kami bertumbuh di dalam kebenaran, serta ya Bapa, menjadikan kami pribadi-pribadi yang sanggup untuk berkarya dan melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuntun dan urapilah hamba-Mu ini, demikian pula setiap pemirsa video kebaktian ini dimanapun berada, agar kiranya mendapatkan berkat lewat taburan
firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini dan juga pelayanan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang sejati. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita memperhatikan bacaan Alkitab yang terdapat di dalam Injil Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Injil Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan menyatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku? Kiranya semua dalam keadaan baik, sehat, bersemangat, bersukacita, dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menyadari dan juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 saat ini. Bagi para bapak dan para ibu, yaitu para orang tua, tentu menjadi waktu yang membutuhkan kesabaran ekstra, kebijaksanaan. Karena pekerjaan dibatasi, tentu pendapatan berkurang. Sementara kebutuhan-kebutuhan yang harus dikeluarkan juga tetap banyak. Memperhatikan anak-anak yang lebih banyak ada di rumah. Demikian pula anak-anak mungkin merasa bosan berada di rumah. Ketika hendak keluar rumah, tidak diizinkan oleh orang tua. Karena memang betul anak-anakku, bahwa tidak perlu keluar rumah terlebih dahulu apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Maka tetaplah menjaga kesehatan, memakai masker apabila terpaksa harus keluar rumah, dan tetap berdoa bagi perjuangan kita melawan pandemi virus COVID-19 ini, agar kiranya kita segera dapat menemukan solusi atau jalan keluar yang tentu akan menjadi pertolongan bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan yang begitu indah, yaitu dibangkitkan untuk berkarya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita merasakan betapa sulitnya hidup. Ekonomi terpuruk, banyak perusahaan yang harus merumahkan karyawannya. Kemudian ketika kita hendak beraktivitas menjadi was-was dan khawatir. Bahkan saudara-saudaraku yang terkasih di sekitar kita mendengar kabar-kabar, berita-berita yang begitu membuat kita takut dan cemas. Karena apa? Karena virus COVID-19 ini persebarannya semakin banyak. Datanya yang positif semakin banyak. Walaupun yang sembuh juga banyak. Saudaraku yang terkasih, hal ini membuat banyak orang menjadi terpuruk, lemah imannya, gentar dan ketakutan menguasai di dalam kehidupannya. Sehingga mudah sekali termakan dengan berita hoaks, provokasi,
dan lain sebagainya. Sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita diajar melalui firman Tuhan untuk memperhatikan sungguh-sungguh dan beriman kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Sekalipun kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus secara kasat mata. Hal itulah yang diajarkan kepada kita melalui Injil Yohanes 20 ayat 29 sampai 31 ini. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus Kristus, apabila saudara membaca mulai dari ayat yang ke-24, mereka melihat Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit menampakkan diri kepada mereka. Sementara itu salah seorang dari antara murid itu yang bernama Thomas berkata bahwa sebelum aku datang kemudian menjumpai Tuhan Yesus Kristus sendiri, kemudian melihat bekas paku pada tangannya, mencucukkan jariku pada bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang hari-hari ini hidup bukan karena iman atau percaya, tetapi hidup karena melihat saja. Apa yang dia lihat itulah yang dia percayai. Sementara itu orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yaitu umat Kristen, hidupnya bukan karena melihat, tetapi hidupnya adalah karena percaya, yaitu imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita beribadah, berkebaktian saat ini bersama dengan keluarga yang kita kasih, kita beribadah kepada Tuhan yang tidak kelihatan secara kasat mata karena Tuhan itu roh. Tetapi dengan iman kita menghampiri tahta kasih karunia, mempersembahkan hidup kita, memohon berkat, kekuatan, menaikkan doa di hadapan Tuhan, didasari iman atau percaya. Pistos dalam bahasa Yunani, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan iman, maka tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan yang menyangkal fakta kebangkitan Tuhan Yesus dapat kita patahkan karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dan saat ini menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan Yesus itulah yang menjadi pengharapan bagi orang-orang percaya di tengah-tengah situasi yang sulit yang menerpa di dalam kehidupan kita. Contohnya adalah seperti saat ini. Kita diminta untuk tetap percaya dan beriman, ya, Pak Pendeta, Bu Pendeta, di dalam video-video kebaktian yang Bapak Ibu Saudara ikuti menekankan pentingnya iman, beriman. Tetapi kenyataan sulit, ya. Ada yang dirumahkan dari pekerjaannya, ada yang harus libur panjang, ada yang gajinya harus dipotong, ada yang sulit untuk mencari pekerjaan lagi, ada yang harus berjuang keras mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Bagaimana iman dapat menjawab persoalan yang sedemikian rupa? Bapak, Ibu, Saudara dan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beriman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita juga percaya bahwa sebagai persekutuan umat Tuhan, kita akan senantiasa memperhatikan sesama kita yang kesulitan, yang kesusahan, yang sedang mengalami kebangkrutan, yang sedang mengalami musibah, yang sedang mengalami kelesuan, keterpurukan, ambruk perusahaannya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa iman di dalam Tuhan Yesus tidak cukup berhenti pada pengakuan, aku percaya Tuhan mendengar doaku. Tetapi sebagai orang yang beruntung, yang lebih diberkati, kita siap untuk berkarya. Yaitu mereka yang membutuhkan pertolongan kita bantu dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mungkin Bapak Ibu sudah punya list atau catatan ya, mungkin anak-anak juga, hal-hal apa yang ingin dilakukan kalau pandemi virus COVID-19 ini sudah berlalu dan ingin segera merealisasikan, menyatakannya. Tapi marilah kita bawa terus hal ini dalam doa. Kita bantu tenaga kesehatan. Kita bantu diri kita sendiri, lindungi diri kita dan lindungi sesama kita. Karya apa yang bisa kita hadirkan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang sakit saat ini? Yang pertama adalah karya kesaksian. Karya kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus lewat perkataan yang memberkati, perbuatan yang positif, dan juga teladan yang membangun, yang dapat mencoba menghadirkan solusi di tengah-tengah situasi yang begitu sulit. Yang kedua, saudaraku, karya apa yang bisa kita hadirkan? Yang kedua adalah karya pelayanan. Kita layani. Banyak gereja bekerja sama menghadirkan diakonia. Masker dibagikan, hand sanitizer, beras dibagikan, sembako. Itu juga bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih, karya yang bisa kita lakukan adalah karya kesatuan hati. Gereja-gereja Tuhan se-Indonesia, di seluruh dunia bersatu hati berdoa bagi pemulihan dunia ini, maka saya percaya ada sesuatu yang besar. Gereja-gereja di Indonesia, di seluruh dunia bersatu hati melakukan karya nyata, maka saya percaya ada pemulihan, kemuliaan, dan keselamatan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Dengan tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dalam kehidupan kita bersama saat ini, kita juga hidup bersama dengan saudara dan saudari kita yang memiliki iman atau keyakinan yang berbeda. Marilah kita hidup dalam kerukunan, berdampingan, sikap menghormati dan toleransi. Terkhusus mungkin ada tetangga kita, sahabat atau teman, saudara atau saudari, mungkin anggota keluarga kita yang memeluk agama Islam, yang hari-hari ini sudah mulai melakukan ibadah puasa Ramadan. Marilah kita hidup dalam sikap saling menghormati, dan saya percaya itu akan menghadirkan sesuatu yang indah bagi dunia yang sedang membutuhkan kasih Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberkati lewat firman Tuhan, maka marilah kita bangkit berdiri bersama-sama, karena kita diutus untuk menjadi terang dan garam bagi dunia saat ini. Tetapi hati kita tetap tenang, sebab Tuhan
beserta kita. Kitung Jemaat 410, bait yang pertama, tenanglah kini hatiku. Marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad kita nyatakan pengakuan percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah pelayanan kebaktian pada hari Minggu pada saat ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua, berkat dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tetap semangat dan sukacita, Tuhan memberkati kita semua.